Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Buat dari kami yang ingin mendapatkan soal prediksi dan soal asli di Simaha Poltekkes bisa langsung berkunjung di website kita ruangparabintang.com. Nanti langsung bisa dilihat di sana download soal Sipenmaru Poltekkes. Nah, jadi biasanya itu ada di paling sudut kanan artikel terbaik yang paling banyak dikunjungi ya. Jadi adik-adik bisa lihat soal-soalnya di sini. Nah, ini adalah soal-soal Simaha Poltekkes atau Sipenmaru Poltekkes dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi adik-adik boleh memanfaatkannya, tinggal download. Nah, boleh juga adik-adik mengikuti bimbingan untuk mempersiapkannya di tahun-tahun berikutnya. Nah, mudah-mudahan adik kami semoga sukses. Jangan lupa subscribe channel YouTube. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang ya. Nah, jadi adik kami selamat datang kembali. Kita akan coba kembali membahas soal-soal untuk persiapan ujian nantinya bagi adik kami yang mengikuti ujian psikotes di Poltekkes yang adik-adik tuju ya. Nah, jadi ada beberapa yang perlu kalian ketahui dalam ujian psikotes. Memang ada beberapa jenis ya. Nah, biasanya beda dengan polisi juga, kemudian tentara, kemudian kerja. Tapi untuk beberapa hal yang diujikan itu ada kesamaan. Nah, jadi untuk masuk di Poltekkes ada tes misalnya wartek ya. Kemudian ada juga menggambar seseorang atau orang secara penuh dan menjelaskan apa-apa saja tentang yang kalian gambar. Kemudian ada tes IQ juga. Ada juga yang namanya tes yang mengenai logika, analisis ya. Kemudian kemampuan verbal ya, yaitu sinonim, antonim, baru analogi juga. Nah, jadi inilah sebagian. Nah, kali ini kita bahas mengenai verbal, analogi, dan kemudian logika. Nah, nanti untuk aritmatika kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, jadi kita akan coba langsung bahas adik-adik kami semua untuk soalnya di sini ya. Nah, kita akan coba bahas. Nah, kita mulai dari soal yang pertama ya. Besar, berat ya. Jadi ini soal ini adalah mengenai yang namanya analogi. Jadi biasanya untuk soal-soal yang seperti ini adik-adik harus ingat misalnya ada yang menggunakan kata benda ya kan dengan kata benda ataukah kata benda dengan kata sifat, kemudian kata sifat dengan kata kerja gitu-gitu ya. Seperti itu ya. Jadi boleh dipahami itu. Nah, di sini ada besar dan berat. Nah, jadi biasanya ini besar dengan berat. Nah, kalau besar ini kan adalah kata sifat, sedangkan berat adalah kata sifat. Nah, jadi dua-duanya adalah kata sifat. Nah, kita cek di sini optionnya yang jelas anak nakal. Kalau nakal kan kata sifat, sedangkan anak itu kan kata benda, maka ini jelas salah. Nah, gadis adalah kata benda, berarti ini juga salah. Nah, yang dia menggunakan kata sifat kiri dan kanan hanya dua gitu ya. Hanya dua. Nah, jadi tinggi, kurus kan gitu kan, kecil, ringan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, biasanya besar itu identik dengan berat. Nah, sedangkan tinggi belum tentu identik dengan kurus gitu. Nah, jadi yang biasanya kalau dia kecil identik dengan ringan gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Bisa ya? Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nah, inilah soal yang bisa nanti adik-adik latih
bagaimana cara menyelesaikannya ya. Oke, kita bahas di soal berikutnya. Oke, next kita bahas lagi. Nah, di sini ada Aceh ya. Aceh, Serambi, Mekah. Nah, jadi untuk soal ini di sini Aceh. Nah, Aceh itu ya kan, Aceh dengan Serambi, Mekah itu, kalau Aceh itu kan jelas adalah kata benda ya kan, karena ini adalah suatu tempat, kata benda lah, benda itu ya. Jadi kalau Serambi Mekah ini, nah ini adalah juga dikatakan, kita misalkan di sini Serambi Mekah berarti kata benda ya kan. Nah jadi ini adalah gelaran atau bisa dikatakan sebutan lah. Nah di sini ada Madonna, seksi. Nah di sini Madonna orang, seksi kata sifat. Mikhail adalah kata benda, sedangkan pemimpin Soviet adalah kata benda. Michael Schumacher itu adalah kata benda, pembalap juga kata benda. Michael Jackson adalah kata benda, King of Pop adalah kata benda. Nah jadi yang paling tepat, nah ini jelas salah, yang ini masih benar, ini benar, ini benar. Tapi Mikhail Gorbachev itu pemimpin, tapi bukan, karena pemimpin itu kan ganti-ganti, nggak selamanya. Nah, sedangkan Michael Schumacher itu pembalap, nah banyak pembalap gitu. Nah, sedangkan ini Serambi Mekah itu adalah ibaratnya adalah gelar atau sebutan lah. Jadi yang paling tepat, Michael Jackson itu adalah King of Pop. Nah, itu yang benar. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A gitu ya. Oke, demikian untuk soal nomor 2 ya. Kemudian yang berikutnya bisa kita lihat di sini ada lucu, kemudian ada tertawa ya. Lucu dan tertawa. Nah, jadi dari sini boleh kita lihat lucu. Lucu ini adalah kata sifat ya kan. Sedangkan tertawa adalah kata kerja ya kan. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan, hati itu adalah kata benda, ya kan? Nah, di sini lucu itu kan kata sifat, maka ini salah. Sukses, ya kan? Itu adalah kata sifat, ya kan? Tercapai. Nah, ini juga adalah kalau dikatakan ini berarti ini adalah kata sifat ya. Tercapai itu kata benda itulah. Nah, cantik itu kata benda, ya kan? Sedangkan terpesona adalah kata sifat, ya kan? Bisa dikatakan kerja, ini kata kerja juga ya, kata kerja ya. Nah, yang ini adalah kaget, itu kata sifat, ya kan? Ini terkejut adalah kata kerja, maka yang paling tepat itu adalah A ya. Kaget, terkejut. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah A gitu ya. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut membahas soalnya ya. Nah, di sini semua bayi minum ASI, ya kan? Sebagian bayi diberi makanan tambahan. Nah, jadi untuk soal seperti ini, adik-adik boleh membuat konsep misalnya di sini. Nah, ini adalah semua bayi itu katanya. Nah, jadi ini semua bayi itu katanya pasti minum ASI. Itu artinya ya. Nah, sedangkan sebagian bayi itu diberi makanan tambahan. Jadi yang ini adalah makanan tambahan. Nah, jadi diberi makanan tambahan gitu ya. Nah, jadi berarti inilah sebagian bayi yang diberi makanan tambahan. Nah, jadi berarti artinya semua atau sebagian bayi yang diberi makanan tambahan itu minum ASI, atau sebagian bayi yang minum ASI dan diberi makanan tambahan.
bayi yang diberi makanan tambahan harus minum ASI. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah dodol ya. Nah, jadi di sini bayi yang diberi makanan tambahan harus diberi minum ASI. Itu dia. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah dodol ya. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Oke, yang berikutnya ya, masih di soal logika ya. Bobot paket X adalah 2 kali lebih besar daripada bobot paket paket Y. Berarti dari sini boleh kita jawab, berarti X sama dengan 2 kali Y ya, ditambah dengan paket Z. Nah, itu katanya. Nah, jadi di sini bobot paket Z katanya sepertiga dari paket X ya kan. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat ya kan, bahwasannya karena di sini ada 3 variabel, maka lihat di sini jawabannya. Kalau misalnya kita mau buat Z, berarti Z adalah X dikurang 2Y, atau ditanya misalnya 2Y, berarti 2Y sama dengan X kurang Z, maka Y sama dengan X kurang Z dibagi 2. Nah, dari sini kalau kita mau cari hubungan antara X dan Z, itu tidak ada. Kenapa? Karena ada variabel Y yang tidak dapat kita ketahui. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah dodol. Bisa ya? Karena ada 3 variabel. Nah, dan Y-nya nggak dikasih tahu berapa. Andaikan dikasih tahu baru bisa kita cari. Oke, nah ini tidak diketahui. Paham ya? Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Oke, masuk di soal berikutnya. Tabungan A lebih banyak daripada tabungan B dan C. Nah, jadi dari sini langsung kita buat aja dulu kesimpulannya. A lebih banyak daripada B dan A juga lebih banyak daripada C. Tabungan B itu lebih banyak daripada tabungan si C. Tabungan si D lebih banyak daripada tabungan si A, lebih banyak daripada tabungan si B, lebih banyak daripada tabungan si C. Maka jelas dari sini berarti tabungan D itulah yang paling besar ya kan. Nah, jadi gini, kalau kita misalkan contoh ya, misalkan B-nya kita ambil angka normal yaitu 50. Kenapa kita ambil B? Karena huruf B itu yang paling banyak dari sini. A lebih besar B, B lebih besar C, kemudian D lebih besar daripada B ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya B-nya itu bisa kita tentukan dulu. Nah, berarti kalau B-nya misalnya, nah jelas A-nya yang paling tinggi ya. Berarti ini bisa kita buat 60 lebih besar daripada 50 kan? Nah, yang ini 50 lebih besar daripada 40 kan gitu. Nah, kemudian yang ini D-nya kita misalkanlah 80 lebih besar daripada 50. Nah, jadi berarti dari sini A-nya kita misalkan 60, sedangkan B-nya ya kan? B-nya tadi 50, sedangkan C-nya 40. Nah, kita cek tadi ke sini. Ke satu lagi, A lebih besar daripada C. A lebih besar C. Iya, benar. Karena A di sini katanya lebih besar C, berarti 60 lebih besar daripada 40, betul. Nah, jadi berarti D-nya tadi kita misalkanlah di sini tadi 70 ya, atau 80 tadi ya. Nah, berarti tabungan A lebih banyak daripada tabungan D. Nah, ini salah kan? Tabungan D dan C sama dengan tabungan A dan B. Tidak, ya kan? Mungkin jumlahnya ya. C mempunyai tabungan paling sedikit. Ini benar. A mempunyai tabungan paling banyak. Ini salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Bisa ya? Nah, logikanya seperti itu. Karena di sini C-nya yang paling kecil 40. Oke? Jadi lebih gampangnya seperti itu. Oke, next kita lanjut soal berikutnya. Oke, berikutnya kita lanjut. Jika P luas lingkaran yang berjari-jari 1 meter dan Q
luas lingkaran yang berjari-jari 2 meter. Maka, nah dari sini bisa kita ketahui langsung ya. Nah, kita jawab nih. Nah, berarti kalau luas lingkaran kan jelas, misalnya luas lingkaran itu kita ketahui rumusnya pi r kuadrat. Nah, jadi kalau luas lingkaran 1, katanya jari-jarinya 1, berarti pi kali 1 pangkat 2, berarti adalah pi kan? Sedangkan luas lingkaran 2 itu adalah pi kali 2 pangkat 2, berarti 4 pi. Nah, di mana pi-nya sama kan? Nah, jelas berarti lebih besar itu ini katanya adalah P, yang ini adalah Q. Berarti pi-nya jelas lebih kecil daripada Q. Jadi jawabannya adalah bola. Bisa ya? Nah, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Coba perhatikan ya, yang mau persiapan ujian psikotes Poltekkes ya. Nah, di sini uang Mardi adalah 5.000 lebih sedikit daripada uang Samsul. Sedangkan uang Marto adalah setengah dari uang Samsul. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat ya. Nah, berarti ya kan, di sini kita jawab. Nah, katanya Mardi, ya ini Mardi, kita singkat Mardi, ini namanya saja kita buat 5.000 lebih sedikit dari Samsul, berarti Samsul dikurang 5.000 kan gitu. Kemudian Marto, nah Marto adalah setengah dari uang Samsul. Nah, jadi di sini uang siapa yang lebih banyak kan gitu. Nah, jadi kita misalkan saja, jadi boleh kita ambil. Nah, tapi kalau uang si Samsulnya kita misalkanlah uang Samsul itu adalah, contoh uang Samsul itu adalah 10.000 misal. Nah, jadi otomatis si Mardi berarti 10.000 dikurang dengan 5.000. Maka hasilnya adalah 5.000. Nah, kalau yang ini berarti setengah dari 10.000 ya kan? Berarti dia adalah 5.000. Nah, itu. Nah, jadi dari sini berarti uang si Mardi sama dengan uang si Marto. Nah, kalau kita ambil misalnya yang sama ya kan? Angkanya jangan 10.000 misalnya, kita coba. Kalau misalnya kita buat uang Samsul itu 15.000, nah bagaimana kalau 15.000 ya kan? Nah, kalau ini 15.000 ya kan? Berarti 15.000 dikurang 5.000. Nah, ini kejadiannya kan ini benar kan? Nah, yang ini kan benar. Nah, kalau ini kita buat 15.000 dikurang 5.000, hasilnya jadinya 10.000 kan? Nah, setengah dari 15.000 berarti 7.500. Nah, jadi uang si Mardi lebih besar dari si Marto. Nah, ini. Nah, karena ada kejadian yang seperti ini dan mungkin juga uang Mardi lebih kecil daripada Marto, makanya di sini dibuat kesimpulan hubungan antara uang Mardi dan uang Marto tidak dapat ditentukan karena kadang bisa sama, kadang bisa lebih besar, kadang bisa lebih kecil. Paham ya? Oke, nah itu dia untuk penyelesaian soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, next kita masuk di soal yang terakhir. Oke, di sini ada soal hutan, pohon sama dengan. Nah, ini masuk ke analogi lagi. Nah, jadi di sini adik-adik boleh kita lihat kalau hutan itu, hutan jelas adalah kata benda. Sedangkan pohon juga kata benda. Nah, jadi di sini kita harus cari yang kata benda. Berarti ini kata benda, kata benda, kata benda, kata benda, kata benda, kata benda, kata benda. Nah, di sini ceritanya hutan. Berarti ibaratnya di sini di dalam hutan ada pohon. Hutan itu identik dengan pohonan. Jadi di sini berarti pohon tempatnya bisa di hutan. Nah, jadi kalau kapal bukan di armada ya kan, salah. Nah, duri bukan di mawar, bukan cuma mawar aja yang berduri.
papan kayu ini sama nih. Jadi yang betul itu D ya. Ada buku di rak, ada pohon di hutan seperti itu. Nah, bisa ya dipahami ya seperti itu kira-kira. Nah, jadi demikianlah adik-adik kami untuk contoh soal psikotes masuk di Simama Poltekes. Mudah-mudahan adik kami sukses. Semoga sukses nanti di ujian psikotesnya. Terima kasih. Salam para bintang.